Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM Pak Hadi, segenap pengurus Masjid Haqqul Yaqin, para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, terkhusus jemaah subuh yang istiqomah. Mudah-mudahan niat rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak pagi ini kita baca sedikit surat di dalam Al-Quran dari Qul Huwallahu Ahad sampai An-Nas, mengawali pagi. Mudah-mudahan kita dijaga hari ini, dijauhkan dari kejahatan, dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan, dan kita dijaga juga oleh Allah, keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Juga bagus nanti dibiasakan pagi baca doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jemaah sekalian muliakan Allah, alhamdulillah sehat semua Pak. Alhamdulillah. Warga keluarga kita, anak-anak kita, semua yang bersama kita atau yang tidak hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang dalam keadaan sulit, segera hari ini diberikan oleh Allah kemudahan jalan keluar. Yang membutuhkan pertolongan, bantuan, mudah-mudahan Allah berikan segera bantuan pertolongannya.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmat yang tak terhingga sampai hari ini masih kita rasakan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat beribadah. Moga-moga ibadah ini tidak hanya sampai hari ini, kita terus beribadah istiqamah sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, hari ini kita mau mengkaji satu kajian lanjutan di mana kemarin tentang rahasia salat Jumat, keutamaan serta adab-adab telah selesai. Maka hari ini kita membahas satu kajian, yaitu Al-Faslu Sadis fi bayani salatin nawafil. Fasal yang menerangkan tentang salat sunnah. Mengawali kajian, Bapak tahu pasti mengenal hadis ini. Orang yang ingin jadi wali Allah paling sederhana itu bukan bisa terbang. Untuk jadi kekasih Allah yang paling sederhana diukur dari istiqomah mengerjakan perkara sunnah, terutama salat sunnah. Satu hari berapa rakaat Pak salat sunnah? Satu hari tergantung rakaatnya banyak, bisa 100 rakaat. Salatnya bisa bermacam-macam salat, tapi kalau kita menyebutnya 14, 10, kemudian 12, berarti salat apa itu? Salat rawatib. Jadi kalau kita nyebut salat 10 rakaat atau 12, 14, ada juga 16, maka itu adalah salat sunnah rawatib. Tapi ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Seorang hamba yang menjadi wali Allah itu ciri-cirinya pertama senantiasa ibadah fardu, mengerjakan yang wajib. Dan yang kedua, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil," serta rajin mengerjakan salat sunnah. Sampai kapan? Sampai mahabbah Allah datang. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta. Jadi kalau salat sunnah kita belum kuat, ya perlu dikuatin. Maka hari ini kita coba mengkaji salat sunnah. Salat sunnah di dalam bahasa fikih ada salat sunnah sendiri, ada kemudian salat salat apa Pak? Nawafil. Ada nawafil, ada juga yang disebut namanya tatawwu. Kalau bahasa Nabi, di zaman Nabi sahabat selalu menggunakan atau Nabi menyebutkan tatawwu. Ada juga sisi lain nafil. Nah, kalau nafil dan tatawwu itu lebih kepada motifnya. Orang sholat sunnah itu hendaknya karena kerelaan, maka arti tatawwu itu rela. Jadi berarti kalau orang rajin sholat sunnah, dia bolehlah disebut relawan. Relawan Pak. Relawan, kalau orang hanya sekedar sholat fardu, biasanya kan macam-macam motifnya. Pada umumnya rata-rata, mungkin enggak yang di sini ya, rata-rata motif orang sholat fardu itu karena udah terbiasa. Yang kedua, menggugurkan kewajiban. Ada di antara mereka segenap yang memang sholat fardu menjaga istiqomah, mencari pahala ridho Allah. Tapi kalau orang rajin sholat sunnah, tuh saya tanya Pak, kalau orang rajin sholat sunnah, kira-kira motifnya apa? Pada umumnya orang rajin sholat sunnah
itu motifnya mencari pahala. Bener kan? Kalau ngerjain sholat sunnah nih, habis sholat subuh ada sholat sunnah nggak? Ada nggak kira-kira? Habis sholat subuh sampai sholat duha, ada sholat sunnah. Sholatnya sholat qadha, ganti sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh kan nggak sempat datang ke masjid, aku yakin imamnya sudah mau ruku. Padahal imamnya baca surat panjang ayatnya, tapi karena nggak sempat, dia tetap pengen qobliyah, tetap pengen menjaga qobliyah itu. Bagaimana gantinya? Habis subuh sampai waktu duha. Ya itu ada asarnya, ada qaulnya. Apalagi kalau kita buka kitab Fathul Mu'in, ya, kitab Al-Muhadzab Imam Syekh Sayrozi, itu memang ada qaulnya, bahkan ada hadisnya. Hadis fi'liyah. Nah, kita mengerjakan sholat sunnah pada dasarnya motif kebanyakan orang karena nyari pahala. Tapi kalau orang itu paham, dia naikin sedikit dari nyari pahala, mulai naik levelnya nyari apa Pak? Nyari ridho Allah. Ridho Allah itu kalau udah sampai di level itu, sampai Allah jatuh cinta, dia berjaga istiqomah terus dengan sholat sunnah, maka dia jadi wali. Kalau nggak percaya, Bapak bikin aja. Minimal wali apa Pak? Wali nikah. Ya. Kalau jadi wali Allah, sampai Allah jatuh cinta, nanti Allah umumin. Disitulah Allah sebutkan, man adali waliyan faqad adantu bil harab. Siapa yang memerangi waliku, siapa yang menyatakan perang dengan kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya, kata Allah. Itu wali. Jadi wali itu yang paling sederhana, supaya kita nggak debat. Soalnya kan kalau kita nyebut wali itu wali apa? Ada wali kutub, wali abdal, kemudian wali apa? Apalagi Pak? Wali majzub, apa lagi? Macam-macam wali. Supaya nggak debat, orang syariat dapat, orang thariqat hakikat dapat, ma'rifat dapat, ya udah ambil wali pengertian syariat. Nah itu bisa gitu. Dah itu nggak debat loh. Nah sekarang kita mencoba jadi wali. Kajiannya tentang sholat nawafil, sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula fasal yang ke-6 pada menyatakan akan segala sembahyang sunnah. Kata Imam Al-Ghazali, wala yang bagi ayatrukan nawafil fahiya jawabirul faraid wal fardu ra'sul mal wan nawafil bimanzilatil arbah. Dan seyogyanya jangan ditinggalkan akan segala salat sunnah, sembahyang sunat, maka yaitu menyempurnakan akan sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu itu seperti modal perniagaan, dan sembahyang sunat itu menempati segala laba perniagaan. Jadi salat sunnah itu kalau di dalam kitab lain juga, kitab Fathul Mu'in, salat sunnah itu bisa mengganti, menutup kekurangan salat fardu. Misalnya salat fardu yang kita tinggalkan kanisyan karena lupa. Orang meninggalkan salat fardu. Bapak pernah nggak ninggalin salat fardu? Jemaah kita pernah kan? Kita nggak, kalau kita ngitung banyak nggak kira-kira? Taruh dari umur berapa Pak? Umur 14-15. Kita ninggalin sholat berapa tahun gitu. Bagaimana sebaiknya? Diganti. Tapi kan ganti itu tentu kita nggak tahu gantinya kira-kira lunas apa belum.
Sementara sholat itu kan yang paling tinggi dibanding ibadah yang lain. Sebenarnya ulama memang ikhtilaf, berbeda pendapat. Apakah sholat yang paling tinggi dibanding puasa, dibanding zakat? Sebenarnya ulama berbeda pendapat. Tapi menurut kebiasaan, karena sholat itu diulang-ulang, menandakan sholat lebih penting. Nah, sholat fardu yang kita tinggalkan, kita ganti. Tapi barangkali ada yang lupa, ditutup dengan sholat sunnah. Bagaimana kalau orang fardu nggak diganti, nggak diqadha, kemudian nggak ada sholat sunnah, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngacir. Gimana tuh Pak yang begituan? Makanya sholat sunnah itu kalau kita ingin terbang ya butuh sayap. Maka sholat sunnah itu sayap. Kalau qabliyah taruhlah, qabliyah sayap kanan, ba'diyah sayap kiri, ya bisa terbang. Maka kalau kita rajin sholat sunnah tanpa sengaja, sama halnya dengan menutup kekurangan sholat fardu, baik dalam sholatnya kurang atau kita meninggalkan sholat fardu karena lupa. Maka di sini kemudian disebut sholat sunnah itu menempati segala laba perniagaan. Dan adapun segala sembahyang sunat itu maka yaitu terbagi atas 3 bahagian. Pertama, fima yata'allaqu bil awqat, yang takluk dengan segala waktu. Jadi ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Nah, ini jadi sholat sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Kedua, sholat sunnah yang ta'alluq dengan segala sebab. Ada yang terikat dengan sebab. Dan yang ketiga, ada sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Sholat apa itu Pak? Mutlak, tidak terikat dengan waktu dan sebab. Nah, pasal pertama bicara tentang sholat sunnah yang terikat dengan waktu, maka terbagi menjadi 3 bahagian. Nah, jadi tadi 3, ya, bagi lagi yang terikat dengan waktu juga 3 bahagian. Yang pertama berulang-ulang, sebab berulang-ulang hari dan malam. Nah, berarti sholat yang berulang-ulang. Itu bagian pertama dari sholat yang terikat dengan waktu. Yang kedua, berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat. Berarti sholat apa ini? Sholat qabliyah dan ba'diyah Jumat. Walaupun qabliyah Jumat itu khilafiyah. Dalil sholat sunnah qabliyah Jumat itu sebenarnya dalil umum. Dalil umum di mana di antara 2 azan disunahkan sholat 2 rakaat. Dalil umum. Tapi di dalam mazhab Syafi'i mengambil pilihan bahwa sholat sunnah sebelum Jumat itu disebut qabliyah Jumat. Tetap dalil yang diambil dalil umum, yaitu di antara 2 azan ada sholat. Baina adzanain, di antara 2 azan ada sunnah 2 rakaat. Iqamah itu kan disebut azan juga Pak. Sebenarnya juga azan Jumat itu ada 2 kali, ya bisa kemudian berkembang di masa Utsman bin Affan. Singkatnya, sholat Jumat itu qabliyahnya itu dilakukan berulang-ulang karena Jumat berulang-ulang, dan umumnya kalau mengikut mayoritas kaum muslimin memang mengambil sholat yang berulang-ulang ini setelah Jumat, ba'diyah Jumat. Adapun qabliyah Jumat itu khilafiyah.
Ketiga, berulang-ulang sebab berulang tahun. Berulang tahun maksudnya berulang-ulang tahun. Ya, salat Idul Fitri, Idul Adha. Itu ya, itu bagian pertama, salat yang terikat dengan waktu. Ini fikih, penting untuk diingat. Penting. Yang kedua adalah bagian yang ini tentu yang bicara bagian pertama tadi, yaitu terulang-ulang berulang waktu, berulang hari. Al-far'ul awal di cabang pertama, fima yatakarrar bitakarruril yaum wal lailah, bermula pada far'u yang pertama pada menyatakan sembahyang yang berulang-ulang sebab berulang hari dan malam, yaitu 8 perkara. Jadi salat yang diulang-ulang setiap hari dan malam itu ada 8 perkara. Pertama, sunnah rawatib atau ratibatus subuh. Ada 8 perkara, kalau bahasa sini 8 perkara ya. Pertama, sunnah rawatib subuh, dan yaitu 2 rakaat sunnah muakkadah yang dahulu daripada sembahyang fardu subuh. Makanya disebut oleh kita salat sunnah qabliyah subuh. Kapan waktunya Pak? Qabliyah subuh dari terbit fajar. Nah, kebiasaan orang kita, saya nggak tahu kalau jemaah masjid aku yakin, salat sunnah subuhnya di mana Pak? Salat sunnah subuhnya di mana? Di masjid atau di rumah? Sebenarnya salat sunnah itu paling bagus di rumah. Nabi dulu kebiasaan kalau salat sunnah itu qabliyah ba'diyah ya di rumah. Giliran kita ini kurang ikut Nabi sebenarnya. Kurang ikut Nabi, Pak. Saya tanya, kira-kira pernah nggak salat sunnah qabliyah subuh di rumah? Pernah. Selalu, sering, jarang, atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Sebenarnya kalau kita mau memahami, sebaik-baik salat sunnah itu bukan di masjid. Bukan di masjid. Sebaik-baik salat sunnah di rumah. Kan sebenarnya begitu tuh rumusnya. Datang ke masjid menjelang subuh itu salat tahiyat, lalu duduk zikir, wirid. Salah satu wirid yang paling dianjurkan menunggu salat subuh itu adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sampai datang salat subuh itu, salat fardu, sampai qomah. Makanya sebenarnya rumah itu jadi berkah, bercahaya karena ada salat-salat sunnah di dalamnya. Dan jangan dipandang sepele, Pak. Jangan dipandang sepele. Salat sunnah di rumah itu selaras dengan doa yang di dalam Al-Quran bunyinya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat serta keluargaku, keturunanku. Kan begitu. Maka tempat keluarga itu kan di rumah. Jadi karena doa itu mustajab, yang kita inginkan, mustajab itu maksudnya gimana? Mustajab itu doa itu enggak sekedar dibiarkan gitu saja. Doa itu ditanggapi dengan perbuatan. Perbuatannya adalah membiasakan sholat sunnah di rumah, karena rumah tempat anak cucu kita, keluarga kita di situ. Jadi selaras antara keinginan kita dalam doa dan sikap kita dalam menyikapi doa. Maka kemudian sholat sunnah itu terbaik adalah di rumah. Mulailah bangun kebiasaan, Ustaz tetap afdal di masjid. Enggak, kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kan dalam ibadah nggak bisa maunya kita, Pak. Dalam ibadah itu paling bagus ngikuti guru, ngikuti sampai kata-kata, ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti. Itu lain berkahnya, beda. Ada orang rajin sholat di masjid, tapi nggak rajin sholat di rumah. Ada nggak? Ada. Kalau di rumah rasanya berat. Disinilah kemudian jadi PR buat kita bersama, bisa nanti dilatih. Tentang sholat subuh, sholat sunnah subuh ini tentu kita semua tahu keutamaannya apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Rakaat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya orang sholat sunnah subuh itu aslinya nggak mungkin miskin. Cuma jangan dijadikan klise ya. Apa semacam ini ya. Cara membela diri jangan. Karena nggak mampu berusaha bilang kita udah kaya kok dengan sholat sunnah subuh. Jangan. Jangan. Dasar kita malas kerja, malas usaha, kita keluarin. Kalau ingin kaya, sholat sunnah qabliyah subuh. Jangan pakai dalil itu. Itu namanya politisasi agama. Malas ya malas aja. Ya gitu. Itu di dalam filsafat namanya ad hominem. Jadi kita menjatuhkan orang, atau kita misal mengatakan gini, Allah tidak melihat fisik, Allah hanya melihat hati. Itu jangan-jangan dia jelek. Dia ngomong begitu. Jangan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, berucap pun harus tulus. Jangan dijadikan ini sebagai dalil, karena saya pernah dengar orang menjadikan ini karena dia malas berusaha, lebih banyak wirid kerja, lebih banyak zikir daripada ikhtiar, maka dijadikan ini dalil. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jangan. Kita harus pandai menempatkan dalil. Gitu ya. Di dalamnya masuk waktu itu dengan terbit fajar. Jadi sholat sunnah subuh masuk terbit fajar sidik udah masuk. Dan itu kita kerjain sholat sunnah subuh di rumah atau di masjid. Paling bagus ya di rumah. Dan sunnah dikerjakan akan 2 rakaat sunnah subuh itu di dalam rumahnya, dan dibaca pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah adalah Alam Nashrah atau Qul ya ayyuhal kafirun. Makanya Mbah Maimun Zubair almarhum, Allah yarham, al-maghfurlah, beliau kan memberi ijazah tuh, ijazah ijazah kepada semua. Siapa yang membaca Alam Nashrah di rakaat pertama, Alam Tarokai di rakaat kedua, maka dia tidak akan miskin, tidak akan fakir. Dan nanti ada dalilnya juga sih. Dalilnya itu selain miskin dan fakir, dia tidak akan diganggu, nggak akan diganggu oleh musuh. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in lagi disebutkan walam yaj'alillahi ilaihi sabila. Musuh itu jangankan mengganggu, rencana aja nggak jadi, punya rencana aja enggak. Karena kita sholat sunnah qobliyah subuh baca Alam Nashrah dan Alam Tarokai. Maka siangnya kalau kita beraktivitas jangan takut, nggak akan ada musuh, dan musuh nggak punya niat, karena sudah ditutup sama Allah. Percaya nggak Pak? Percaya kan? Nah ini. Kalau enggak, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua baca Alam Tarokai atau Qul huwallahu ahad. Kemudian baru masuk masjid. Maka masuk masjid dan duduk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
di dalam kitabnya yang bernama Wasailul Hajat, balawna an ghairi wahidin minas salihin min arbabil qulub anna man qara'a fi raq'atil fajr alam nashrah wa alam tarakai qusirat anhu yadu kullu udwin wa lam yaj'alillahu ilaihi sabila. Ini dalil yang tadi, di mana enggak diganggu oleh musuh dan tidak punya rencana sedikit pun. Dan kata Syekh Qurafi rahimahullahu ta'ala, bermula perkataan ini sahih. Jadi dalil yang menjelaskan menjaga diri, kita dilindungi dari musuh, dijaga dari niat jahatnya, itu sahih dalilnya. Dan mujarrab, bagus, dengan tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian maka masuk ke masjid dan sembahyang ia 2 rakaat tahiyatul masjid, maka kemudian duduk dan jangan ia sembahyang hingga sembahyang fardu subuh. Dan seyogyanya masyghul, hendaknya disibukkan pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari itu dengan zikir dan fikir, yakni habis subuh. Makanya habis subuh jangan tidur. Habis subuh diusahakan zikir atau fikir. Fikir apa Pak kira-kira? Mikir apa? Mikir bayar utang. Mikir kita nyari modal. Mikir apa? Aset lagi, nambah aset. Mikir investasi, mikir macam-macam, keluarga, segala macam pikirin. Tapi yang disuruh pikir bukan pikir itu. Pikir apa habis subuh? Paling bagus. Di sini hendaklah mikirnya itu pikir akan kematian. Mikir kematian. Karena jangan-jangan subuh ini, hari ini ada yang meninggal. Ini kan wajah-wajah mencurigakan semua Pak. Kadang kita pede aja ya masih hidup, perasaan kayaknya umur kita masih panjang ya. Itu persangkaan kita doang tuh sebenarnya. Padahal daun kehidupan itu udah mau gugur. Catatan si anu. Ini kok rada-rada agak pucat mukanya. Tapi insya Allah umur kita panjang dalam kebaikan. Amin. Nah, entah kenapa ya, kalau kita dengar kata mati, wafat, aman-aman aja selama orang lain yang meninggal. Tapi ketika kita yang meninggal hari ini, kira-kira gimana Pak? Siap nggak Pak? Jawaban ibu-ibu kalau biasanya siap nggak siap katanya. Siap nggak siap tuh kira-kira siap atau nggak siap Pak? Siap nggak siap itu kan sebenarnya siap nggak siap. Yang benarnya itu nggak siap. Nah, siap nggak siap ya terpaksa. Oleh karenanya memang kita sebisa mungkin ada waktu sedetik 2 detik, jangan buang-buang waktu. Sebisa mungkin, kadang sedetik 2 detik, semenit 2 menit, berapa waktu yang tersisa itu bisa meninggikan derajat kita. Kita nuntut ilmu duduk-duduk begini, jangan kita pikir biasa-biasa aja. Saat kita duduk mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk serius, itu berbeda dengan orang yang kemudian tidak mengikuti, duduk berpikir, itu beda, nggak sama. Itu nggak sama Pak. Pagi ini kan ada olahraga nih habis subuh. Ada orang olahraga, bagus. Jangan dikatakan nggak bagus, bagus. Cuma kalau komparasi, kalau dibandingkan habis subuh langsung olahraga, sementara ada majelis taklim, harusnya habis subuh olah pikir habis subuh, diolah pikirnya. Pikir itu untuk berpikir tentang akhirat, setelah itu baru olahraga. Tapi ada orang habis subuh langsung olahraga karena mandang itu sehat. Jadi oleh karenanya kita ini sebenarnya, saya katakan begini,
Bayangkan ya, kalau kita punya kebiasaan cinta kepada yang meninggikan derajat kita. Nuntut ilmu itu derajatnya tinggi, bukan bicara pahala. Beda ya. Kalau pahala itu sebenarnya mudah. Tapi nuntut ilmu itu tujuannya jangan nyari pahala aja. Tujuan nuntut ilmu itu nyari ilmu. Karena kalau nyari pahala aja, dia nggak naik derajatnya. Tapi kalau nuntut ilmu itu nyari ilmu, nanti Allah tinggikan derajatnya. Saya ulangi, ada kesalahan orang Indonesia ya. Pada umumnya kalau hadir majelis ilmu itu nyari berkah, nyari pahala. Itu akhirnya gini, nyari berkah itu ada tempatnya. Nyari pahala itu banyak. Ntar nyapu habis ini kita kutip sebesar zarah, ada kotoran kita kutip pahala. Tapi kalau sedang nuntut ilmu yang dicari ilmu, karena ilmu itu meninggikan derajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat orang-orang alladzina minkum walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka salah kalau orang nuntut ilmu hanya semata-mata nyari pahala, itu salah. Nggak akan cerdas. Nah, jadi nuntut ilmu itu nyari ilmu, soal nanti pulang dapatnya seberapa itu urusan lain. Saya ingin membuka mindset orang Islam hari ini. Orang Islam itu selalu dengan kata pahala berkah. Akhirnya orang Islam itu ketinggalan. Padahal wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Bunyi ayatnya Iqra, baca. Oleh karenanya saya katakan, kalau nuntut ilmu, insya Allah derajatnya tinggi. Selama tujuannya nyari ilmu, pahala jangan dibahas. Pahala itu pasti. Pahala itu pasti. Begitu ya. Jadi kita pikir kalau ada yang misalnya habis subuh ini, kita berharap hari ini kita melakukan yang terbaik. Maka yang kita pikirkan adalah kematian. Dan di sini dianjurkan membaca aurat. Apa aurat, Pak? Bukan aurat. Kalau aurat, kita nyebut aurat itu harusnya bukan aurat, harusnya aurat. Kalau mau dijadikan Indonesia itu harusnya aurat. Kalau bahasa Arabnya aurah. Tapi kalau aurat itu beda. Aurat itu artinya zikir-zikir, wirid-wirid, jamak dari kata wirdun. Jamak wirid, plural, kata plural dari wirid itu aurat. Jadi kalau kita nyebut aurat, sebenarnya artinya wirid-wirid, zikir-zikir. Nah itu kalau diserap ke bahasa Indonesia itu udah keliru tuh. Maka membaca aurat karena kelebihan demikian itu amat banyak. Seperti Fakir sebutkan yang demikian itu di dalam kitab Hidayatus Salikin. Ada kitab Hidayatus Salikin, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah punya Imam Al-Ghazali. Hidayatus Salikin itu ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Di situ banyak zikir-zikir habis sholat. Kedua, setelah sholat sunnah subuh, itu sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah rawatib zuhur, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, 6 rakaat. 2 rakaat kemudian setelah zuhur itu disebut muakkad. Nah, hitung ya. Salat sunnah rawatib itu hitung. 2 rakaat setelah zuhur itu disebut salat sunnah muakkadah, muakkad. Dan 4 rakaat sebelum zuhur itu disebut salat sunnah muakkad. Jadi sebelum zuhur ada 4 rakaat salat sunnah muakkad. Saya ulangi biar kita agak ini. 2 rakaat setelah zuhur muakkad, 4 rakaat sebelum zuhur muakkad, kemudian 2 rakaat ghairu muakkad setelah zuhur. Berarti 4 4 8. 4 sebelum zuhur, 4
4 setelah zuhur. Tapi yang muakkad 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini khilafiyah. Nah, biar kita tahu ini khilafiyah. Tapi kalau kita mengikuti kitab ini, tentu saja kita amalkan 4 rakaat sebelum zuhur muakkad, kemudian 2 rakaat setelah zuhur muakkad. Sisanya 2 rakaat ghairu muakkadah. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Nabi bersabda, man shalla 4 rakaat, siapa yang salat 4 rakaat ba'da zawali syams, setelah tergelincirnya matahari, lalu menjaga bacaannya, rukuknya, sujudnya, maka salat bersama dia sab'una alfa malakin, maka salat bersama orang ini ada 70.000 malaikat yang menyertai. Yang malaikat ini yastaghfiruna lahu hatta al-lail, malaikat ini mendoakan dia, memintakan ampun untuk orang yang salat ini sampai malam. Bukan main, Pak. Salat sunnah zuhur itu sebenarnya sangat tinggi derajatnya memang. Salat sunnah zuhur itu tinggi derajatnya, Pak. Sangat tinggi. Kenapa? Salat yang dikerjakan di terik matahari, panas. Setiap salat itu beda-beda, semakin berat dikerjakan makin tinggi. Makanya salat subuh itu tinggi karena ngerjainnya susah. Dingin, keluar dari kamar, mau ketemu air, menggigil, menuju ke masjid, badan berat, dipaksa. Imamnya lama, disabarin, ditahan. Salatnya cuma 2. Nah itu luar biasa besar. Salat zuhur juga besar. Salat zuhur itu besar, Pak. Keutamaannya sama salat sunnahnya karena terik matahari. Kan kita itu panas-panas zuhur itu radiasinya tinggi. Bayangkan ya, HP ini punya radiasi, Pak. Berapa radiasi di HP? Ada yang bilang radiasi di HP itu bahaya. Padahal radiasi di HP itu non ionisasi, bukan pengion. Karena dia masih di bawah. Dia masih paling tinggi kan cuma 1,6 watt. Jadi artinya kalau kita siang-siang itu juga tengah panas terik matahari itu juga ada radiasi. Makanya Nabi menganjurkan tidur. Kalau lagi panas-panasnya tidur sebelum zuhur. Qailullahnya tidur sunnah itu siang kalau panas sebelum zuhur, kalau hujan setelah zuhur. Sunnahnya itu. Dan sholat zuhur itu kemudian dianjurkan sholat zuhur. Bayangkan menghadapi matahari, mengkantar matahari yang begitu tinggi radiasinya, kita kemudian disuruh sholat ketemu air. Betapa luar biasanya Islam ini. Makanya tinggi keutamaan sholat sunnah zuhur dan fardu zuhur itu. Kembali lagi saya buka lagi mindsetnya bahwa sholat itu nggak ada namanya sebenarnya. Sholat 5 waktu itu sebenarnya nggak ada namanya. Kenapa nama zuhur? Itu ta'alluq, lebih terikat pada waktunya. Zuhur itu maksudnya tergelincir matahari. Makanya dinamakan sholat zuhur, sholat waktu tergelincir matahari. Aslinya sholat 5 waktu itu nggak ada nama. Biar kita buka itu. Makanya sebenarnya sholat waktu matahari tergelincir yang diwajibkan 4 rakaat itu berarti sholat di waktu itu. Lalu dinamakanlah sholat waktu tergelincir matahari sholat zuhur. Kan gitu. Begitu sampai malam, Pak. Sholat isya juga begitu. Sholat maghrib itu semuanya definisi dari waktu-waktu semua. Itu nama-nama waktu. Maka kemudian kita ini penting juga.
Saya ada beberapa hal supaya kita ini di dalam Islam ini Pak ya, banyak yang perlu dibuka lagi mindset kita supaya kita memahami agama ini. Oh iya, paham maksudnya. Saya tambahan. Nah ini tambahan, anggap aja ini bonus. Bapak kalau baca Quran pasti ada harokat. Ini tambahan. Harokat apa Pak? Harokat ada berapa? Harokat fathah, lagi kasrah, dhammah. Saya tanya, fathah itu yang mana? Fathah yang baris atas kan? Kasrah baris bawah, dhammah itu enggak Pak. Bukan itu sebenarnya. Ini saya buka lagi. Jadi kita sudah terjebak dengan simbol. Mirip dengan anak-anak sekarang kalau ngaji, izhar yang mana? Yang merah. Idgham yang mana? Yang hijau. Padahal merah hijau itu bukan izhar, bukan idgham. Ini. Saya ingin sebutkan begini ya. Harokat itu gerakan mulut. Yang disebut harokat itu mulut bergerak. Ketika fathah itu mulutnya bergerak terbuka. Fathah itu artinya terbuka. Makanya mulutnya kebuka. Dikasihlah simbol. Karena sekarang zaman tulisan, di zaman Nabi itu zaman transmisi hafalan, zaman tulisan itu dikasih simbol aja. Kebuka mulut itu tandanya dikasih di atas. Tanda itu datang belakangan. Kemudian kasrah itu miring. I. Ada juga agak tapi I. Ada yang baca orang Arab tapi I kasrah ini. Ini gerakan mulutnya, bukan ditanda. Oh kasrah yang baris bawah, bukan. Itu simbol itu datang belakangan. Dhammah itu mengumpulkan, arti dhammah itu. Maka mengumpulkan di mana? Mulut tuh Jadi dikumpulin. Kalau ngumpulin itu kan dari banyak disatuin. Nah, kayak gitu, dhammah. Nah, ini saya ingin sengaja saya buka-buka beberapa hal yang maksud saya tuh biar kita itu jangan sampai mengkaji agama ini terlalu akhirnya nanti saklek, kita jadi korban korban teks. Hati-hati, maksud saya begini. Hari ini kan banyak orang kalau ngaji di Quran itu ada warna-warni, merah. Saya nggak tahu itu Pak, warna-warni itu. Yang ikhfa warna apa, izhar warna apa, bukan buta warna bukan, karena saya nggak lihat itu. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu. Nah ini sama dengan sholat. Sholat itu aslinya nggak ada nama. Nama itu diidofatkan, disandarkan dengan waktu. Ya gitu. Kenapa Ustadz penting menyampaikan ini? Ada penting manfaatnya begini. Supaya kita memahami, bicara niat sholat itu kan suka membingungkan. Bapak tahu sholat syuruk? Kita kerjain nanti. Sholat syuruk itu nggak ada nama juga. Syuruk itu apa? Terbit matahari. Orang Jepang matahari terbit diapain Pak? Gini kan? Mereka nyembah matahari. Kita juga nyembah matahari nggak kita? Matahari terbit disuruh sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat isyraq, sholat syuruk. Orang Jepang matahari terbit juga begitu. Sholat gerhana itu kan semua nama-nama kondisi, nama waktu, nama kondisi. Artinya apa? Orang Islam tuh diajarin kalau matahari terbit sholat, bersyukur karena masih terbit matahari, belum tentu besok terbit. Maksudnya gitu. Itu maksudnya. Tergelincir matahari zuhur, alhamdulillah matahari normal. Gimana kalau nggak tergelincir? Tenggelam waktu maghrib, disuruh sholat itu. Sholat itu isinya syukur.
ngadap matahari tenggelam, alhamdulillah, berarti masih hari-hari masih normal. Ya Allah, terima kasih. Makanya sholat gerhana itu panjang, dengan harapan sholat gerhana itu panjang, berharap gerhana itu kan ke penyakit, berharap hari kembali normal, makanya dipanjangin sholatnya. Mudah-mudahan kita ini ikhtiar kembali normal hari-harinya. Nah, itu disebut sholat gerhana, biar kita paham lah tentang ini. Jadi begitu sampai sholat zuhur. Jadi sholat sunnah zuhur itu ada 4 rakaat sunnah muakkad, ada 2 rakaat sunnah muakkad setelahnya. Soal jumlah semua sholat sunnah rawatib itu khilafiyah. Ada hadis Nabi yang 10, ada hadis Nabi yang 12. Misalnya kalau tentang 12, man sabara, kata siapa yang melanggengkan ala sintai asyara rakaat, siapa yang melanggengkan 12 rakaat ya salat sunnah setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun rumah mewahnya di surga. Kan gitu. Ada juga hadis tentang 10 rakaat. Ada hadis lagi tentang 14 rakaat. Kira-kira pilih mana, Pak? Pilihlah yang enggak hitung-hitungan, yang penting kita tahu jumlah muakkadnya, tahu ghairu muakkadnya, kita kerjain. Kalau mau tambah lagi enggak apa-apa. Sedangkan sholat fardu aja, Pak, sholat fardu itu, tapi nggak usah dibahas lah di sini. Sholat fardu itu aja bisa dikerjain 2 kali, tapi nggak boleh lebih dari 2 kali. Kita sekali ngerjain fardu, kemudian kita mau memperbaiki sholat kita, ya sholat lagi. Tapi itu nggak boleh ditelan mentah-mentah dan jangan diamalkan. Kecuali kalau kita mau membatalkan sholat fardu kita mau ikut jemaah yang lebih besar. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian jemaah tentang sholat sunnah atau tentang tema ini. Ada? Satu lagi permasalahan ingin saya sampaikan, sholat sunnah qobliyah subuh itu memang boleh dikerjakan sampai waktu duha. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh itu di waktu duha. Itu Ibnu Umar. Kenapa? Karena di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau habis subuh itu dianggap minoritas, makruh. Sehingga banyak yang ngambil justru di waktu duha sekalian. Apalagi jangan juga punya prinsip begini, karena ingin menjaga sholat sunnah subuh, imamnya udah tahu nanti imamnya baru mulai, dia tetap sholat sunnah qobliyah subuh, Pak. Nggak pas itu, udah nggak benar. Itu udah makruh, paling ringan makruh hukumnya. Jadi ikut aja imam. Nanti habis subuh kalau mau sholat itu nilainya qadhaan. Jadi maksudnya dianggap ganti sholat sunnah qobliyah, diganti habis subuh atau sampai waktu duha. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi, banyak yang nanya ke saya, boleh nggak bermakmum sama orang yang sholat sunnah? Boleh nggak, Pak? Boleh. Jangan ragu jawabnya ya. Boleh. Karena kita itu disuruh ngikut yang zahir. Makmum itu, Pak, ngikut imam itu yang zahir. Hatinya imam jangan diikutin. Imam lagi menghayal, lagi ngelamun, jangan diikutin juga makmumnya ikut ngelamun, jangan, Pak. Karena di dalam fikih al-hukmu yahkumu bizawahir, melihat yang tampak. Imam bergerak ya ikut gerak. Soal pikiran masing-masing ya. Jangan mikir gini, imam ini khusyuk enggak ya? Imam ini khusyuk enggak? Sibuk mikirin apa yang dipikirin oleh imam. Nanti imamnya mikir, belakang saya ini khusyuk enggak ya, ngapain? Jangan. Jadi ikut yang tampak. Makanya karena ikut yang tampak, niat gak ada yang tahu.
Jadi kalau ada orang sholat sunnah atau sholat fardu, kita mau ikut sholat, ikut aja. Kan nggak tahu niatnya apa. Lain kalau sengaja, itu beda. Ini kita datang, tahu-tahu ada orang sholat. Kan ada orang nggak paham. Dia Pak nggak paham. Dia ngerjain sholat sunnah, diikutin seorang belakang. Akhirnya Pak, dia gerak cepat. Allah Akbar. Supaya nggak bisa diikutin. Ini hal-hal yang penting banget. Ada itu real. Dia sholat sunnah, diikutin, dia cepat geraknya. Allah Akbar. Sampai yang belakang itu ikut juga. Bukan gak ngikut, dia cepat ngikut juga cepat. Gimana dong? Ada yang pakai gini tangannya, kayak apa? Satlantas saja ya, ngatur. Ya nggak, bukan tukang parkir ya. Ya udah, pokoknya ikut, biarin aja. Tolong, yang kedua, permasalahan yang paling sering terjadi hari-hari adalah masbuk. Kembali lagi, buat orang yang ngaji, jangan kebiasaan menepuk pundak. Jangan punya kebiasaan itu. Kebiasaannya kalau sama-sama orang ngaji, ada imam, makmumnya sejajar di depan, belakang dikit, ya udah tinggal takbir aja, Allahu Akbar, ntar dia mundur. Kecuali kalau dia nggak ngaji. Entah dari mana rumusnya, pakai tepuk-tepuk itu. Karena itu kebiasaan sebenarnya. Gara-gara ada orang yang begitu, kita contohin. Benar gak Pak? Iya, itu oleh karena banyak yang perlu kita perbaiki. Dan yang ini, sebaiknya Bapak kalau sholat sendiri, niatkan jadi imam. Nah, jadi makmum, jadi sholat sunnah juga, niatkan juga imam, biar dapat pahala berjamaah. Kalau niatnya cuma sendiri, yang belakang dapat pahala 27, dapat pahala berjamaah, yang imamnya apes. Makanya saya ingat betul itu guru saya dari awal menyampaikan, kalau datang ke masjid, sholat kita sendiri, ya udah niatnya jadi imam. Ntar kalau ada yang ikut belakang, tinggal ngikut. Jangan kita remehin Pak, gara-gara niat pahalanya gede. Itu pahala. Oleh karenanya pintar-pintarlah kita ini. Insya Allah kalau orang ngaji, ibadahnya mungkin gak banyak, tapi insya Allah pahalanya dapat besar. Mudah-mudahan semua kita diberikan kepahaman agama dan pahala yang besar. Amin. Ada yang tanyakan? Enggak ya? Saya kira enggak. Mudah-mudahan kajian ini sampai di sini dulu tentang sholat sunnah. Nanti kita bisa lanjutkan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Dan akhirnya mari kita biasakan diri kita setiap hari mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kita kerjain minimal 10 atau 12 atau 14 kita kerjain, kita biasakan. Dan sunnah-sunnah yang lain, mudah-mudahan sampai Allah jatuh cinta kepada kita. I love you dari Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, nanti semua urusan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.